Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing, sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Hello, healing-healing lagi bareng Nona Teras. Ini kita masih di Bali ya. Kalau kemarin di video terakhir Nona Teras bahas salah satu Airbnb kece di Bali Timur, tepatnya di daerah Amet. Nah kalau sekarang nih kita udah mulai melipir ke selatan Bali, daerah Kuta Selatan, tepatnya di daerah Bingin. Jadi Airbnb yang mau kita tuju ini tuh lokasinya masih deket dengan pantai Bingin ya teman-teman. Nah daerah Bingin ini tuh termasuk daerah yang hidup gitu ya, jadi bukan daerah sepi. Tapi kalau dibilang ramai banget juga enggak sih. Yang pasti di sekitarnya ini tuh banyak kafe-kafe kece yang bisa buat alternatif tempat breakfast, lunch, ataupun dinner. Di sini juga banyak bertebaran villa-villa Airbnb yang cakep-cakep ya. Lokasinya juga tergolong strategis, masih dekat dengan Uluwatu, ke GWK juga nggak jauh. Terus pastinya ke bandara juga jaraknya tuh masih aman. Dari sini ke bandara tuh sekitar 30 menitan lah. Nah, ini kita udah sampai ya di villa Airbnb-nya. Namanya tuh Villa Asmara. Romantis banget ya namanya. Nanti kita lihat apakah villanya seromantis namanya atau justru kebalikannya. Sebentar lagi kita lihat ya. Oke, sekarang kita masuk dulu. Jadi ternyata yang di depan ini tuh tadi hanya semacam pintu gerbangnya aja. Ternyata masih ada pintu lagi nih untuk ke villanya. Nah di sini tuh ada dua villa. Yang pertama ada Villa Asmara ini ya, dan yang satu lagi ada villa lain di bagian ujung gang ini. Tapi saya lupa deh namanya apa. Nah ini kunci villanya ada di dalam key safe box. Jadi dari pihak Airbnb-nya tuh nanti mereka bakal kasih info code number untuk buka key safe box-nya. Jadi kayak gini ternyata dalamnya. Villa Asmara ini luas ya teman-teman. Di sini tuh ada dua bangunan. Bangunan pertama yang agak kecil di sisi kiri ini, dan bangunan utama yang besar itu ada di sisi belakang, tepat di belakang kolam renang. Jadi di villa ini tuh ada 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, ada kitchennya, dan juga dipercantik dengan tropical garden di sekitarnya. Nah sekarang kita lihat dulu kamar yang pertama. Nah bangunan ini tuh seperti guest house gitulah ya. Ada terasnya dengan daybed yang nyaman buat santai-santai. Dan di daybednya ini tuh juga disediain 2 buah handuk berenang. Terus di sini banyak menggunakan lampu gantung ya, lampu gantung seagrass gitu. Jadi memang di Bali tuh kan banyak ya model-model kayak gini. Nah sekarang kita masuk ke dalam. Bednya ini besar ya, king size ukurannya. Jadi bisa buat berdua atau bertiga kalau bawa anak kecil. Suasananya nyaman dengan konsep natural. Ada 2 buah handuk mandi, ada cermin yang cukup besar. Lalu untuk penyejuk ruangan seperti biasa ada ceiling fan. Ini kayaknya umum banget ya, di Bali tuh sering banget nemuin tempat nginep dengan ceiling fan. Selain itu pastinya juga ada AC. Nah walaupun ruangannya ini nggak besar, tapi terasa spacious karena langsung menghadap pintu kaca dengan view tropical garden yang seger banget. Nah di sebelah area tempat tidur ini tuh ada semacam area walk-in closet gitu ya. Jadi ada wastafelnya di sisi kanan, dan di sisi kirinya ini ada area terbuka untuk menyimpan pakaian atau koper gitu ya. Disediakan beberapa hanger juga di sana. Nah di sini juga ada tirai yang memisahkan area kamar tidur dengan walk-in closet. Tirai ini juga untuk menjaga privacy ya, misalnya mau ganti baju gitu. Nah di area wastafel ada handuk tangan, sabun tangan, dan air mineral dengan 2 buah gelas. Lalu kemudian di sebelah area wastafel ini ada pintu yang langsung ke kamar mandi. Jadi area shower dan toiletnya tuh jadi satu nih di dalam kamar mandi ini. Toiletnya pakai jet shower ya, jadi nyaman, bisa semprot-semprot, dan ada water heater juga untuk air hangatnya. Dan pastinya disediakan sabun dan sampo. Oh ya, tapi untuk sikat gigi odol nggak ada ya, kalian harus bawa sendiri. Oke, sekarang kita keluar dulu dari kamar pertama ini. Kita sekarang menuju ke bangunan utama yang ada di belakang ya. Nah ini dia bangunan utamanya. Posisinya agak tinggi,
ada tangga yang estetik di area masuknya. Terus ini langsung kelihatan posisi kamar yang kedua. Di sebelah kamar kedua ini ada kitchen merangkap dining area. Lalu di sebelah kitchen ini ada kamar yang ketiga. Nah, jadi ini kamar yang ketiga ada di paling ujung ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke kamar yang kedua yang deket tangga estetik tadi. Kamar kedua ini tuh areanya lebih spacious dibanding kamar yang pertama. Terasa ya, lebih lega gitu di sini. Interiornya masih senada dengan kamar pertama, bergaya natural Mediterania gitu ya, dengan ciri khas bentuk-bentuk lengkung di area dinding pemisah. Penyejuk ruangannya sama ya, ada ceiling fan dan ada AC juga. Terus di sini juga ada lampu-lampu gantung juga dengan capsy grass. Bednya ukuran king size, pokoknya sama ya dengan yang di kamar pertama. Nah tapi bedanya nih, kalau di kamar kedua ini tuh ada TV-nya teman-teman. Jadi ini tuh satu-satunya TV di villa ini. Dan bagusnya ini tuh udah smart TV, jadi bisa YouTube-an, bisa langsung Netflix juga ya, tanpa harus login dulu. Nah di sebelahnya persis, ini tuh langsung area bathroomnya. Tanpa pintu ya kalau yang ini, jadi hanya dikasih tirai aja. Ada area wastafel yang cukup panjang nih mejanya. Terus di sebelahnya ini tuh langsung area showernya. Di area shower ini tuh ada jendela yang terbuka, bolong ya. Jadi bisa mandi sambil lihat taman. Tapi kalau butuh privacy, kalian tinggal tarik aja nih Roman blind-nya. Airnya juga oke ya, kenceng. Ada air panas pastinya. Disediain sabun dan sampo juga. Lalu di area wastafel atau vanities ya, ada handuk tangan, ada sabun cuci tangan, dan ada air mineral dengan 2 buah gelas. Sikat gigi odol nggak ada ya, jadi bawa sendiri juga. Nah di sini juga disediain hair dryer. Nah tapi meja wastafel sama cerminnya nih standar bule ya, agak tinggi gitu. Jadi buat saya yang pendek tuh cuma bisa ngintip-ngintip doang gini. Lanjut ini di belakang ada area walk-in closet buat naro koper, pakaian-pakaian ya. Ada safe deposit box juga di sini. Nah persis di seberangnya ini tuh ada pintu menuju ke toilet. Jadi kalau di sini tuh area toiletnya tuh beda ruang, terpisah agak jauh dari area shower yang tadi gitu. Nah toiletnya ada jet showernya ya, jadi bisa semprot-semprot. Nggak bisa ngaca di wastafel, nggak apa-apa deh. Yang penting toiletnya ada jet showernya. Lebih penting ini buat saya. Oke lanjut, kita keluar dulu. Kita sekarang mau lihat kamar yang ketiga. Oh ya, walaupun nggak di semua kamar ada TV, tapi ada wifi kok, tenang aja. Jadi kehidupan masih bisa berjalan dengan normal ya. Oke, ini dia kamar yang ketiga. Ada di paling ujung. Di depannya ada daybednya juga ya, sama dengan kamar-kamar lainnya. Sekarang kita lihat ke dalam. Ini interior kamarnya kurang lebih sama juga ya dengan kamar yang tadi. Luasnya juga kayaknya sama deh. Bednya juga king size. Fasilitas di dalam kamarnya ini pun juga sama ya, jadi nggak usah dijelasin detail lagi deh kayaknya ya. Paling bedanya tuh di sini nggak ada TV aja kayak di kamar sebelumnya. But no worries, masih ada wifi, jadi aman lah ya. Oke, kita lihat keseluruhan kamar ini ya.
dulu, sekarang kita lihat lebih jelas area dapur. Kitchen area yang merangkap dining area. Nah, saya tuh suka banget deh, di atas sink kabinetnya ini tuh ada jendela kaca sepanjang dinding dengan view ijo-ijo yang seger banget kayak gini. Ini mah dapur impian ya. Auto cuci piring sambil ngelamun gak sih? Asal jangan tiba-tiba ngelihat hewan melata nyelip-nyelip di antara tanamannya ya nggak? Aduh, jangan deh kalau itu. Oke, lanjut ya. Jadi kitchennya ini oke banget ya. Dapurnya ini asik, gede gitu. Work areanya tuh luas. Jadi buat food preparation gitu juga nyaman banget. Ini ada emergency light, lalu nih ada beberapa payung, ada toaster juga pastinya. Wajib ya ini ya. Lalu ada blender dan juga ada teko listrik. Lalu pastinya ada garam, gula, kopi, dan teh. Kompornya nih 3 tungku, kompor gas ya. Semua pasti bisa makainya nih kalau ini. Kalau yang kompor listrik kan kadang-kadang kalau nggak terbiasa suka agak bingung makainya ya. Lalu di sini sinknya pakai single sink, tapi cukup gede. Udah lengkap, ada sabun, sikat, spons. Terus ini juga lengkap untuk peralatan makan, sendok garpu, piring gelas. Di storage-nya juga masih ada peralatan makan dan berbagai pisau dapur. Ada berbagai macam wajan dan panci juga ya. Terus juga ada setrika. Terus ini untuk menghalau nyamuk-nyamuk. Lalu di sini ada kulkas yang cukup gede dan ternyata di dalam kulkasnya ini tuh udah disediain welcome drink gitu. Jadi ada 3 gelas es teh manis. Nah, ini ada 3 gelas es teh manis. Lumayan lah ya, jarang-jarang loh Airbnb ngasih welcome drink. Kalau yang barang-barang lainnya itu bawaan saya sendiri ya. Kulkasnya ini oke, berfungsi dengan baik, dingin ya. Lanjut, di sini ada tempat sampah yang cukup besar dan ada dispenser juga dan siap dengan galon refillnya. Nah, di dalam lemari ini juga masih ada bermacam cangkir-cangkir, gelas, piring, mangkok ya. Dan mereka juga punya banyak koleksi buku. Jadi kalau kalian suka spend time baca buku, cocok banget nih. Nah, di teras tuh juga ada meja makan lagi. Jadi kalian bisa pilih nih mau yang outdoor dekat kolam renang atau yang semi outdoor yang gabung dengan kitchen. Tapi kalau yang gabung sama kitchen tuh model meja bar gitu ya, jadi agak tinggi. Kursinya juga tinggi pakai bar stool chair. Nah, sekarang kita ngomongin private poolnya. Kedalamannya tuh kalau nggak salah sekitar 1,5 meter dan itu rata ya. Jadi nggak ada bagian yang lebih ceteknya. Ukurannya nggak begitu besar. Untuk villa yang kapasitasnya muat 6-8 orang ini agak kurang gede sih menurut saya ya sebetulnya nih ukuran poolnya. Tapi masih bisa ganti-gantian lah. Yang pasti tetap nyaman kok berenang-berenang santai di sini. Yang saya suka tuh karena masih ada area tropical garden yang cukup luas di sekitarnya ya. Jadi suasananya tuh berasa seger banget gitu. Nah, ini Nona Teras mau nunjukin suasana malam hari di sini. No spooky vibes ya, lampunya banyak dan estetik. Kalau malam berasa cozy banget deh suasananya. Dan ini udah pagi. Seperti biasa, kalau Airbnb nggak dapet breakfast ya. Jadi kalian bisa masak sendiri yang simple-simple aja, atau kalian bisa hunting breakfast di kafe-kafe yang ada di sekitar villa. Dan itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Jadi sambil jalan pagi, bisa sambil hunting breakfast di kafe-kafe kece di sekitar sini ya. Dan banyak yang udah buka dari pagi juga kok, jadi tenang aja. Nah, terus sorenya nih kalian bisa main ke Pantai Bingin. Pantai Bingin tuh termasuk spot yang oke di Bali ya buat selancar. Untuk ke Pantai Bingin dari villa tuh sebenarnya tinggal jalan kaki aja sekitar 6-8 menitan. Tapi memang menuju ke pantainya tuh agak PR ya. Kita tuh harus turun tangga yang lumayan banyak. Sekitar 150 anak tangga kalau nggak salah. Kalau turunnya sih nggak masalah ya, tapi untuk naiknya itu, aduh ya ampun, beneran sih PR banget. Jadi yang punya masalah dengkul ya, aduh kayaknya sih nyerah ya. Tapi tenang, kalau kalian males turun ke pantai, tapi tetap ingin menikmati suasananya, kalian cukup turun tangga sedikit terus mampir ke cafe kece ini. Namanya tuh Morabito Sunset Restaurant. Ambience-nya tuh kece ala-ala Santorini gitu. Dan waktu teroke kesini tuh kalau pas sore kayak gini ya, kalian bisa early dinner sambil nikmatin suasana sunset yang syahdu dan romantis banget. Ih, pokoknya asik banget deh.
Nah, setelah nikmatin sunset, kalian bisa lanjut mampir ke sini nih, Sit Bingin. Ini tuh juga super deket dari villa, jalan kaki tuh cuma semenit doang. Deket banget kan? Ini tuh restoran yang menu-menunya tuh French Asian fusion gitu ya. Jadi rasa makanannya tuh enak, fresh, dan buat yang vegan, mereka juga ada menu-menu vegan yang recommended. Nah, asiknya tuh di sini ada live jazznya gini nih di outdoor. Suasananya jadi nyaman banget deh, kayak pesta kebun yang syadu gitu loh. Kalian bisa cek di Instagram mereka ya untuk jadwal live musiknya. Nah, sekarang kita ngomongin harga villanya nih. Kalian bisa booking villa ini melalui Airbnb dan linknya udah saya cantumin juga di description ya. Untuk booking villa ini tuh minimal harus 2 malam dan harga untuk 2 malam itu di sekitar 8 jutaan. Ini harganya udah include tax ya. Kalau buat patungan rame-rame masih oke lah. Villanya nih cakep, bersih, spacious, ada parkiran mobil dan lokasinya yang strategis tentunya juga jadi highlight. Oke, semoga villa ini bisa nambah-nambahin bucket list kalian yang mau healing-healing seru di Bali ya. Ikutin terus Teras Santai Official untuk rekomendasi jalan-jalan kalian. Thanks for watching. See ya!